Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses lahirnya Pancasila. Perkenalkan, saya Asy Widaningsih dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ke-1 mata kuliah Pancasila. Selamat menyaksikan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu Pancasila? Jadi, Pancasila adalah dasar filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dengan panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila merupakan 5 dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan negara dan hidup bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Sebelum menjelang kemerdekaan, Indonesia masih dijajah oleh negara Jepang. Awalnya, rakyat menyambut Jepang dengan harapan akan dibebaskan dari penjajahan Belanda. Namun, kenyataannya Jepang juga menindas rakyat dan memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Banyak kebijakan penjajah Jepang yang ditanamkan di Indonesia. Salah satunya kerja romusha atau yang kita sebut sebagai kerja paksa. Produksi pangan menurun akibat kerja paksa dan perang. Banyak rakyat menderita kelaparan, penyakit, dan kekurangan kebutuhan pokok. Bangsa kita melalui tahapan yang sangat panjang dalam mencapai kemerdekaan. Yang pertama melalui BPUPKI. BPUPKI atau kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Badan ini menyelenggarakan sidang dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Badan ini memiliki fungsi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hasil sidang dari BPUPKI adalah merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar yang kemudian menjadi landasan bagi Indonesia merdeka. Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, disepakati Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno, dan pada sidang kedua, yaitu tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, dihasilkan Piagam Jakarta sebagai Muqaddimah Undang-Undang Dasar dan Rancangan Undang-Undang secara keseluruhan. Ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila. Pertama ada Muhammad Yamin. Dia merumuskan pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Dalam rumusannya yaitu berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh kedua yang merumuskan dasar negara yaitu M.R. Supomo tanggal 31 Mei tahun 45. Dalam rumusannya yaitu berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang merumuskan dasar negara Pancasila yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah dokumen rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Dokumen ini memuat 5 sila Pancasila, termasuk frasa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sila pertama itu, yang kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan ini dilakukan untuk menyatukan negara setelah keberatan dari perwakilan wilayah timur Indonesia. Selanjutnya adalah dibentuk PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI.
Hasil sidang dari PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, membentuk Kabinet Pemerintahan pertama, memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Anggotanya berjumlah 27 orang. PPKI dilaksanakan di Gedung Dewan Hindia. PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 dan digantikan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini adalah kondisi sidang PPKI di Gedung Dewan Hindia. Perlu kita ketahui arti dari setiap nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa negara yang rakyatnya bertuhan mengharapkan berdirinya Indonesia merdeka berdasarkan pada landasan kerohanian menjadi fundamental moral dan berdimensi religius bagi seluruh kehidupan negara. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Manusia memiliki harkat dan derajat yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Oleh karena itu, pentingnya menghormati dan melindungi martabat serta hak asasi manusia. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip ini mengajarkan pentingnya bekerja sama dan menghargai keragaman budaya, suku, dan bahasa dalam menciptakan kesatuan bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia didasarkan pada kehendak rakyat. Prinsip demokrasi, partisipasi aktif, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan merupakan asas yang penting dalam sistem politik Indonesia. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan makna terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembukaan Undang-Undang 1945 untuk mewujudkan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Oleh karena itu, peran negara dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan umum dan perlindungan atas hak masyarakat yang berkeadilan, persamaan derajat, dan kedudukan di hadapan hukum. Lalu nilai apa sih yang dapat kita ambil dari proses lahirnya Pancasila? Dari proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang bisa diambil antara lain adalah kebersamaan, menghargai pendapat orang lain, kerja keras, rendah hati, mengutamakan persatuan, rela berkorban, dan pelaksanaan keputusan bersama. Nilai-nilai ini menunjukkan bagaimana para pendiri bangsa bersatu, bekerja sama, dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan dan dasar negara yang kuat. Demikian ulasan singkat dari proses lahirnya Pancasila. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Asih Widanesi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.